warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Aku kembali lagi menemani kalian dengan cerita-cerita seru dan pastinya menarik. Kalian bisa dengar ceritaku ini sambil makan, sambil minum, sambil santai-santai, atau mau tidur. Bisa banget buat dongeng sebelum tidur. Oke kids, kita gak usah lama-lama mulai ceritanya yuk. Bawakan kali ini adalah cerita yang bikin kita belajar banyak untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Langsung aja aku akan menceritakan tentang dua pohon yang memiliki sifat berbeda. Buah hutan, tepatnya di tengah hutan, ada dua pohon yang tumbuh berdekatan. Satunya pohon mangga dan satunya lagi pohon ara. Jadi kids, dari bentuknya saja pohon ara memang jauh lebih tinggi, lebih rimbun dan cantik. Berbeda dengan pohon ara, si pohon mangga terlihat lebih pendek dan daunnya pun tidak serimbun pohon ara. Kenapa begitu? Yuk kita simak sampai selesai biar kita bisa mengambil pesan baik dari cerita ini. Pohon mangga bersifat sopan, rendah hati, selalu ceria, dan tidak pernah berprasangka buruk dengan makhluk-makhluk lain yang ada di hutan. Dia juga selalu memikirkan makhluk lain demi melestarikan alam sekitarnya. Beda jauh dengan mangga, si ara selalu saja memikirkan dirinya sendiri, tidak mau mengalah dan merasa jadi si paling cantik. Ara juga sangat sombong dan selalu membangga-banggakan dirinya sendiri. Yang kayak gini jangan ditiru ya kids. Ketika musim buah tiba, burung-burung akan bertengger dan memakan buah-buah mangga. Ada juga yang membangun sarang di sana. Burung layang-layang juga akan menyanyi di sana. Tapi mangga merasa sangat senang dan gembira. Pohon mangga merasa sangat senang menyambut setiap hewan yang bertengger di pohonnya. Mangga adalah pohon yang murah hati. Dia akan memberi kenyamanan kepada setiap makhluk yang ada di dekatnya. Dia juga akan memberi keteduhan kepada setiap manusia yang ada di bawahnya. Mangga juga akan berdiri tegak ketika angin datang. Tapi pohon ara berbanding terbalik dengan si mangga. Dia sama sekali tidak murah hati. Dia selalu peduli dengan penampilannya dan selalu bangga karena lebih tinggi dan lebih hijau dari mangga. Dia tidak pernah membiarkan satu burung pun membuat sangkar di dahannya dan menjatuhkan daun kering ketika ada yang berteduh di bawah bayangannya. Jika angin mencoba mengingatkan Ara selalu menjawab dengan sombongnya. Ara seakan-akan tidak membutuhkan makhluk lain untuk kehidupannya. Semua makhluk di sana sudah disakiti hatinya oleh perkataan Ara, terutama si mangga. Ara selalu mengecek si mangga karena tidak secantik dirinya. Hingga pada suatu saat ada lebah madu datang. Si ratu lebah berencana akan membuat sarang di pohon ara. Tapi Ara mengusirnya dan melarang lebah untuk membuat sarang di sana. Karena Ara tidak mau terkena madu yang lengket dari si lebah dan tidak mau mendengar suara berisik
dari selebah. Kalian gregetan gak sih sama si Ara? Kalau aku gregetan banget. Akhirnya lebah merasa kecewa hingga Mangga menawarkan lebah untuk membuat sarang di dahanya. Dengan senang hati, lebah membangun sarang di pohon mangga. Pohon mangga yakin kebaikan suatu saat juga akan kembali kepadanya. Suatu hari ada penebang kayu yang datang ke hutan. Mereka datang berdua. Lalu mereka menemukan pohon mangga yang bagus dan kelihatan kokoh untuk membuat rumah. Tetapi salah satu dari mereka melihat ada sarang lebah madu di sana. Hingga akhirnya mangga tidak jadi ditebang. Kenapa ya? Betul sekali. Karena dua penebang kayu itu takut dikejar lebah. Enggak cuma takut dikejar lebah, tapi juga takut disengat lebah. Dua penebang itu lalu berjalan mencari pohon lain. Dan tentunya mereka menemukan pohon ara. Mereka sangat menyukai tinggi pohon ara. Kemudian kedua penebang kayu itu segera menebang pohon ara. Ayo Ara, giliran kamu nih. Makanya jangan sombong. Pohon ara pun merasa kesakitan dan tidak tahu harus minta tolong dengan siapa. Tahu sendiri kan kids, dia tidak mau didekati oleh siapapun. Jadinya bingung kan? Tetapi pohon mangga menyaksikan hal tersebut. Lalu pohon mangga memanggil kawanan lebah untuk membantu si Ara. Tapi lebah tidak mau karena Ara pernah menyakiti hati lebah. Mangga membujuk lebah agar bisa menolong si Ara. Mangga syukur baik ya kids. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya pun lebah mau menolong Ara. Lebah-lebah itu mulai mengerubungi si penebang. Hingga akhirnya si penebang lari terbihit-bihit. Maaf teman-teman, lari terbirit-birit. Setelah si penebang pergi, Ara sangat malu dan menyesal karena sudah memperlakukan teman-temannya dengan tidak baik. Lalu Ara berterima kasih kepada Mangga dan lebah karena sudah menolong dirinya dan karena sudah memaafkannya. Kita berjanji akan selalu berbuat baik dan tidak kasar lagi dengan teman-temannya. Pesan dari cerita ini adalah jangan berbuat sombong dan berusahalah selalu rendah hati. Karena kita hidup juga membutuhkan bantuan orang lain. Iya kan kids? Hidup akan lebih berwarna ketika kita berbuat baik dengan sesama. Salah teman-teman, dengan sesama. Kisah ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalau kalian punya ide topik cerita, kritik atau saran yang membangun, kalian bisa tulis di bawah kolom komentar ini ya. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you next video. Bye-bye kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye teman-teman.